siap, ada yang sudah sangat-sangat siap. Kalau seberapa banyak pendidik yang pernah melaksanakan pembelajaran berbasis proyek? Saya yakin semua sekolah pernah melaksanakan pembelajaran berbasis proyek. Hanya saja apakah sudah terstruktur atau belum, sudah terencana atau belum, sudah baik atau belum. Jika lebih dari 50%, maka sudah masuk tahap awal. Yang kedua, apakah pembelajaran berbasis proyek sudah menjadi kebiasaan sekolah, gitu kan? Jika belum, dia masuk ke tahap awal. Jika sudah, dia masuk ke tahap berkembang. Nah, rata-rata sekolah itu mengambil ke tahap berkembang dan tahap lanjutan. Gitu kan. Seperti ini identifikasi tingkat kesiapan satuan pendidikan. Yang bisa mengidentifikasi siapa tentunya adalah kepala sekolah beserta Bapak Ibu guru, tim penanggung jawab proyek. Dan tentunya tidak sama antara satu sekolah dengan sekolah yang lain, pasti berbeda. Karena tujuan dari kurikulum Merdeka adalah memerdekakan satuan pendidikan dalam mendesain pembelajaran berbasis proyek. Jika seragam, berarti tidak merdeka lagi. Itu kata kuncinya di situ. Kemudian ini satuan pendidikan tugasnya adalah melaksanakan perencanaan hingga evaluasi. Kemudian satuan pendidikan sekolah maksudnya tentunya kepala sekolah membuka pintu kolaborasi dengan narasumber untuk memperkaya materi proyek, bisa dari komunitas, bisa masyarakat, misalkan dari unsur TNI, Polri, rumah sakit, puskesmas, atau dari profesi yang lain, gitu kan. Lalu mengkomunikasikan proyek kepada satuan pendidikan, orang tua, tentunya orang tua, siswa, dan lain-lain. Memastikan beban kerja pendidik tetap dipertahankan, tidak terkurangi, ya. Nah, ini tugas koordinator proyek dan seterusnya. Ya. Nah, tadi identifikasi tahap kesiapan satuan pendidikan dalam menjalankan proyek. Misalkan Bapak Ibu masa tahap berkembang, ya berarti sekolah sudah memiliki dan menjalankan pembelajaran berbasis proyek. Konsep pembelajaran berbasis proyek sudah dipahami sebagian pendidik. Insya Allah sudah banyak yang paham, maka masuklah berkembang. Atau tahap lanjutan, gitu kan? Pembelajaran proyek sudah menjadi kebiasaan sekolah, itu lanjutan. Nah, kita masuk ke 4, sebelum ke 5 dan ke 6, karena ke 6 terakhir, itu pemilihan tema umum. Kemarin Bu Hartini sempat komunikasi dengan saya, Pak Budi, bahwa Pak Iwan, bagaimana kami itu bisa merancang pemilihan tema. Gitu. Memilih tema itu berdasarkan apa? Lalu bagaimana cara memilih tema? Nah, ini masuk ke pemilihan tema umum. Tema umum tentunya sudah disiapkan oleh kementerian, ya. Itu ada tema gaya hidup berkelanjutan, suara demokrasi, dan seterusnya ada 7 tema. Nanti Bapak Ibu bisa dipilih, ya, di sini. Tentunya memilih tema itu sesuai dengan kemampuan sekolah, kemampuan guru, kemampuan daya dukung sekolah, dan tentunya berdasarkan hasil asesmen diagnostik anak, sesuai dengan kemampuan anak-anak. Jadi kita tidak perlu memaksakan tema yang sekiranya itu berat, tapi berbasis masalah. Kalau di sekolah saya misalkan masalahnya adalah anak-anak masih banyak perundungan nih, masih terjadi bullying misalkan, anak-anak masih bicara kotor, maka tentu tema yang kita pilih adalah tema bangun jiwa raga. Di dalam tema bangun jiwa raga itu ada elemen yang mengatur tentang akhlak terhadap sesama, akhlak terhadap alam, dan akhlak beragama, dan seterusnya. Nah, diambil tema itu. Sehingga nanti pembelajaran berbasis proyek yang diterapkan di sekolah itu benar-benar mengatasi persoalan yang dihadapi oleh satuan pendidikan. Sehingga nanti hasilnya setelah proyek itu berlangsung, sudah dilakukan asesmen, tingkat bullying di satuan pendidikan berkurang. Anak-anak yang berbahasa kotor, yang berbahasa tidak baik di medsos itu berkurang, dan seterusnya. Nah, ini pemilihan tema. Nah, ini pilihan tema, 7 pilihan tema, Bapak Ibu bisa dilihat. Gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika, bangun jiwa raga, suara demokrasi. Ini kalau kita lihat sekilas memang kita agak bingung. Kewirausahaan sepertinya sempit maknanya.
rekayasa teknologi untuk membangun NKRI ternyata sepertinya sempit. Tapi ternyata setelah kita mempelajari elemen-elemen dan sub-elemen, juga indikator ternyata sangat luas sekali. Disinilah guru satuan pendidikan mengeksplor, merekayasa, mendesain sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masing-masing sekolah. Begitu. Nah, contoh gaya berkehidupan berkelanjutan ini mungkin memahami dampak dari aktivitas manusia baik jangka pendek maupun jangka panjang. Contoh begini Bapak Ibu sekalian. Yang pernah kami terapkan kemarin untuk gaya hidup berkelanjutan, itu temanya ini, gaya hidup berkelanjutan. Nama proyeknya adalah kami itu spelling. Spelling itu siswa peduli lingkungan. Jadi berbasis masalah tentunya. Masalahnya apa? Oh, masalahnya emak-emak itu, ibu-ibu, orang tua siswa, anak-anak kami minta mengamati. Anak-anak, silakan kamu amati. Ketika ibu kalian habis memasak, habis menggoreng sesuatu, kira-kira minyak jelantahnya itu dibuang atau disimpan atau diapakan? Oh, ternyata hasil asesmen diagnostik, hasil analisis awal itu rata-rata dibuang. Dibuangnya di mana? Misalkan ke tanah atau ke sungai atau di tempat sampah. Nah, anak-anak diajarin untuk menganalisis itu dampaknya kira-kira apa. Kalau dibuang tanah dampaknya seperti apa, kalau dibuang di air dampaknya seperti apa. Nah, akhirnya itu dibuat sebagai sebuah project, namanya spelling siswa beri lingkungan. Akhirnya apa? Anak-anak dibuat kelompok, sehingga setiap hari Jumat, anak-anak diminta membawa minyak jelantah ibunya yang tidak terpakai lagi. Bawa ke sekolah, kemudian anak-anak diminta untuk mulai mengeksplor apa itu pengertian minyak jelantah, yang terkandung di dalamnya apa, dampaknya apa, apakah bisa dimanfaatkan. Nah, anak tentunya searching ya di internet, di Google dan sebagainya, mereka berkelompok, lalu mereka presentasi tentang bahaya minyak jelantah atau manfaat minyak jelantah. Nah, bahaya terhadap lingkungan jika dibuang. Mereka presentasi di depan teman-temannya, itu tantangan pertama. Tantangan yang kedua, anak-anak diminta presentasi masuk ke kelas-kelas, presentasi dengan adik kelasnya ataupun kakak kelasnya. Yang ketiga adalah presentasi di depan orang tuanya di rumah. Nah, anak usia SMP diminta dengan 3 tantangan itu tentunya sangat luar biasa sekali. Dia akan memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan abad 21, yaitu bernalar kritis, critical thinking, kolaboratif, communication. Anak-anak yang sebelumnya ketika masuk SMP pendiam, tapi karena mendapat tantangan seperti ini, pembelajaran seperti ini tentu menyenangkan. Mereka berani berbicara, mentalnya terbangun, intelektualnya terbangun, kolaborasi dengan teman-temannya terbangun. Lalu sikap mau mendengarkan orang lain dan seterusnya terbangun. Nah, memang seperti inilah yang diharapkan dari pembagian proyek. Nah, ini kearifan lokal, kemudian Bhinneka Tunggal Ika, nanti Bapak Ibu saya share ini ya. Materinya nanti bisa dibaca sendiri, karena waktu nanti kita lebih banyak kepada tanya jawab. Dan ini bangun jiwa raga. Bangun jiwa raga, ini kan bullying saya jelaskan tadi. Bullying, bisa olahraga, bisa Jumat sehat, Jumat bersih gitu kan. Nah, kemudian suara demokrasi, ini Bapak Ibu biasanya di pendidikan, bulan September atau bulan Oktober terjadi pemilihan OSIS. Nah, masuklah ini tema ini, suara demokrasi bisa dimasukkan. Nah, rekayasa dan teknologi untuk NKRI. Rekayasa teknologi untuk RKI sebenarnya anak-anak diajak berkritis. Anak-anak, kenapa ketika kalian mengakses internet itu mencari ilmu pelajaran tiba-tiba yang muncul adalah gambar-gambar yang tidak diharapkan gitu. Banyak ibu-ibu yang bajunya tidak sempurna, bahkan lebih dari itu. Maka anak diajak berpikir, ayo kita ciptakan semacam software atau aplikasi yang bisa menangkal itu. Itu meskipun tantangan berat, tapi ya cukup menantang, cukup menarik ya. Kewirausahaan. Dan nah, kita masuk ke 5 Bapak Ibu sekalian. Kelima adalah penentuan topik spesifik. Kalau tadi umum, sekarang spesifik. Dari tema besar tim fasilitasi proyek dapat juga bersama peserta didik menentukan ruang lingkup isu yang spesifik sebagai proyek. Tadi spesifik proyek itu adalah yang spesifik, yang benar-benar berbasis masalah seperti yang telah saya sebutkan tadi tentang minyak jelantah. Jadi Bapak Ibu sekalian,
Kalau sekolah itu sudah masuk ke tahap lanjutan, maka penentuan tema itu tidak ditentukan oleh guru, tetapi tim fasilitasi atau guru sudah mulai mendelegasikan kepada anak-anak untuk menyepakati tema apa yang akan dipilih, proyek apa yang akan ditentukan. Nah, itu bersama anak-anak. Nanti tentunya akan muncul anak-anak, oh Pak, saya pengennya ini, oh masalah yang muncul ini. Nah, mereka mengeluarkan pendapat itu sudah luar biasa, Bapak Ibu. Berarti mereka menggunakan analisisnya, C4, C5, C6-nya sudah mulai berjalan. Begitu. Kemudian, ini, tema pilihan, kalau sudah tahap lanjutan, bedanya tahap berkembang dengan tahap lanjutan. Kalau tahap berkembang, temanya ditentukan oleh sekolah. Tapi kalau tahap lanjutan, temanya ini setiap kelas berbeda-beda. Kelas 7 beda, kelas 8 beda. Kalau yang lebih spesifik lagi, setiap kelas berbeda. Kelas 71, 7A, 7B, 7C itu masing-masing berbeda. Itu nanti lebih kompleks lagi. Dan ini membutuhkan effort yang luar biasa bagi fasilitatornya. Nah, sampai ke yang terakhir, yang keenam, komponen modul project. Itu merancang modul project. Modul itu terdiri dari informasi umum, terdiri dari identitas penulis, kompetensi inti, ini mulai dari deskripsi singkat project, nanti saya akan berikan contohnya, sampai kepada lampiran. Nah, yang terpenting Bapak Ibu dalam membuat modul project ini harus fleksibel. Ya, fleksibel sesuai dengan kondisi sekolah, sesuai dengan kondisi anak-anak, tentunya berdasarkan hasil asesmen. Kemudian merancang modul, ya. Nah, sekolah memiliki kemerdekaan untuk membuat sendiri, memilih dan modifikasi model project sesuai dengan konteks, karakteristik dan kebutuhan peserta didiknya. Nah, ini strategi mengembangkan model project tentunya pertama kepala sekolah. Kepala sekolah menganalisis kesiapan sekolah, kondisi dan kebutuhan peserta didik, gitu kan. Nah, analisisnya dari mana? Tadi yang sudah saya jelaskan, jika 50% siap, maka lanjut. Jika belum siap, maka akan pada fase di bawahnya dan seterusnya. Nah, ini saya akan keluar dulu. Ini contoh modul project. Mohon izin untuk share screen yang lagi. Nah, ini Bapak Ibu, itu kan baru konsep. Nah, ini aplikasinya, modul project-nya. Misalkan suara demokrasi ini untuk kelas 8. Nah, jumlah siswa sasarannya adalah 25 anak, ini karena per kelas. Ya. Jenjangnya SMP, nama gurunya adalah Restu Sanubari, model pembelajaran tatap muka, topiknya pemilu ketua OSIS. Gimana, Bu? Layarnya belum dibuka. Oh, layarnya belum dibuka, padahal sudah muncul ya di sini. Sebentar, Ibu. Sudah saya share tapi belum muncul ya. Sudah muncul Bapak Ibu belum ya? Belum, Pak. Ya, belum. sudah. Sudah ya. Baru layar pertama. Oh, layar pertama. Layar Baik. pertama ya. Baik, itu Pak. Terima kasih. Nah, ini contoh kayak modul ya, modul project. Ini modul project penguatan Pancasila, temanya suara demokrasi. Nah, jadi mari berdemokrasi dengan santun dan berkualitas ya. Ini alokasi waktunya sekian. Belum Ya. belum ada, Pak. Mohon maaf, Pak. Oh, belum ada ya. Ya, layarnya. Belum dibuka filenya, Pak. Iya, belum tampil, Pak, materinya. Oh, ada yang sudah tampil, ada yang belum. Di saya belum, Pak. Iya, Oh, sama. ya, baik. Saya ulangi lagi ya. Ya, belum. Mudah-mudahan sekarang sudah ya, Pak ya. Sudah.
Sudah ya, baik. Mohon maaf ini mungkin sinyal ya. Sudah. Saya percepat lagi Bapak Ibu sekalian. Ini modul project ya, penguatan Pancasila. Terus ini judulnya ini Suara Demokrasi temanya. Kemudian jenjang SMP kelas 8. Nama sekolah, kemudian sarana prasarana yang dibutuhkan, tahun disusun. Nah, ini pertemuan pertama Bapak Ibu sekalian. Ini hampir samalah dengan RPP kalau yang dulu sama Kurtilas. Kalau sekarang hampir sama dengan ini. Modul ya, modul ajar. Pertemuan 1, kemudian nanti lanjut ke pertemuan kedua di minggu berikutnya ya tentunya. Jadi minggu berikutnya itu mau melakukan apa semuanya ada di sini. Kemudian sampai dengan asesmennya. Lalu pertemuan terakhir, pertemuan berikutnya Jumat 19 Agustus dan seterusnya. Ya, ini kurang lebih seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Ini modul project. Kembali yang tadi, kembali ke ini. Kemudian, nah Bapak Ibu sekalian, dari mana menentukan alurnya? Nanti mungkin saya akan bahas Bapak Ibu sekalian. Nah, ini tema pertama, alur pemilihan dimensi, elemen, dan subelemen. Mungkin saya akan langsung masuk ke permennya. Dasarnya dari sini Bapak Ibu sekalian untuk menentukannya. Share screen. Bapak Ibu sudah muncul ya Bapak Ibu ya? Belum, Pak. Ya, belum, Pak. Pak, Belum ya. keluar lagi, Pak. Tadi nggak ada, sekarang nggak Klik muncul. coba. Sebentar ya, ini. Bisa pakai itu. Saya buka dulu. Oh ini. Ini. Tadi mana gambar itu, Pak? Itu kan? Ini aja. Nah, udah. Mudah-mudahan sudah ya, Pak ya? Belum ya? Belum ya? Belum nyampe. Belum, Pak. Layar pertama aja, Pak. Cuma Layar pertama aja, sebentar. Stop ya. Ya, stop. Sudah, Pak. Ya, sudah ada. Ibu-ibu sekalian, Bapak sekalian, kuncinya ada di sini sebenarnya untuk project. Ini saya memberi contoh ya. Ini dasarnya dari sini Bapak Ibu. Dari ini Bapak Ibu nanti akan saya share putusan Kepala Badan Standar Kurikulum Assessment tentang dimensi, elemen, dan subelemen profil Pancasila. Dari sini. Mengambilnya dari sini. Nanti untuk assessment sampai ke raport nanti mengambilnya dari sini. Nah, kita lihat Bapak Ibu sekalian. Kita contohnya yang ini, sudah saya tandain. Alur perkembangan dimensi beriman bertakwa kepada Allah Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini adalah dimensi ya, dimensi profil Pancasila ini. Setiap dimensi ini terdiri dari elemen. Ada berapa elemen? Elemennya adalah
Elemennya adalah akhlak beragama. Kita lihat yang kedua, elemen akhlak pribadi. Berikutnya elemen akhlak kepada sesama manusia. Lalu elemen akhlak kepada alam. Nah, di sini dasarnya Bapak Ibu sekalian. Lalu ada elemen akhlak bernegara. Nah, ini ya contoh. Nah, kemudian setiap elemen itu nanti akan dibagi, dipecah lagi, diturunkan lagi menjadi sub-elemen. Sub-elemennya ini nih. Elemen akhlak beragama, sub-elemennya adalah mengenal dan mencintai Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, pemahaman agama kepercayaan, gitu. Lalu indikatornya di mana? Indikatornya di sini Bapak Ibu sekalian. Karena kita di fase D ini, maka di sini nih. Memahami kehadiran Tuhan dalam kehidupan sehari-hari serta mengaitkan pemahamannya tentang kualitas atau sifat-sifat Tuhan dengan konsep peran manusia di bumi sebagai makhluk Tuhan yang bertanggung jawab. Ini indikator. Nah, indikator ini nanti yang akan menjadi tujuan. Tujuan. Dijadikan tujuan pembelajaran proyek. Misalkan temanya bangun jiwa raga. Ya, boleh masuk ke sini. Bangun jiwa raga. Bangun jiwa raga. Kemudian dari indikator ini nanti Bapak Ibu, ini akan dibuat kata operasional sebagai alat untuk asesmen. Baik itu bentuknya rubrik, baik bentuknya esai, baik itu bentuknya checklist. Baik itu penilaian diri maupun penilaian oleh sesama teman. Contoh ini, kita breakdown dari sini Bapak Ibu ya. Kita amati yang ini. Memahami kehadiran Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Maka dibuat nanti pertanyaannya untuk anak-anak. Pertanyaan pertama misalkan, apakah kamu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa dalam segala aktivitas? Jawabannya bisa ya, selalu merasa ya, kadang-kadang tidak atau tidak pernah merasa diawasi. Nah, jawaban itu nanti anak-anak akan ditabulasi dan dibuat dalam tabel dan dikonversi ke dalam bentuk deskripsi angka. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Tuhan. Kemudian peran manusia di bumi sebagai makhluk. Apakah kamu menjaga alam? Apakah kamu andil dalam menjaga lingkunganmu? Maka jawabannya nanti dibuat jawaban. A, B, C, D, E, F, A, B, C, D. Anak mengisi, nanti kita buat tabulasi. Jadi begitu ya gambaran umum. Ini yang beriman. Lalu nanti ada juga di sini lengkap, sudah alur perkembangan dimensi berkebinekaan global. Tergantung nanti Bapak Ibu akan mengambil tema apa, ya. Kemudian disesuaikan elemennya. Elemen yang akan diambil yang mana Bapak Ibu sekalian, itu tentu disesuaikan. Oh, yang akan diukur adalah tentang komunikasinya gitu kan. Berarti kalau komunikasi anak-anak berarti ya elemen komunikasi yang akan diukur. Oh, ternyata yang akan diukur dari dimensi berkebinekaan global adalah misalkan tanggung jawabnya. Tanggung jawab. Nanti langsung masuk ke sub elemen. Kurang lebih seperti itu. Nanti akan saya jabarkan lebih rinci lagi di penerapannya. Ya, Bapak Ibu sekalian, kembali ke slide. Mungkin ini tidak akan saya jelaskan. Langsung masuk ke akhir nanti. Pak Haji, mohon maaf, sudah ada pertanyaan di chat. Oh ya. Itu ya pertanyaannya begini Pak Haji. Izin tanya, dalam 1 tahun untuk proyek kan boleh 4 kali, sedangkan dalam 1 tahun minimal 3 kali.
misalnya 4 kali, apakah temanya boleh 2 kali dipakai? Maksudnya tema yang sama boleh tidak gitu dipakai. Jadi tema itu dipakai di semester 1, kemudian di semester 2 dipakai lagi, itu boleh tidak itu Pak Haji? Mohon Ya, dijelaskan. Ya. terima kasih. Bapak, yang disampaikan oleh tim fasilitator adalah dalam 1 tahun itu kan 3 tema ya Pak ya. Dalam 1 tema itu, 3 tema, nama proyeknya bisa bermacam-macam. Misalkan tema bangun jiwa raga, maka kegiatan proyeknya bisa Jumat Sehat 1 nama proyeknya Pak, nama proyeknya. Yang kedua misalkan puasa sunnah, nama proyeknya. Yang ketiga apalagi, begitu. Jadi dalam 1 tema itu boleh beberapa proyek, begitu. Pertanyaan adalah dalam 1 tahun itu apakah boleh dengan tema yang sama? Ya, tema boleh 2 kali dipakai atau tidak gitu. Itu pertanyaan dari Bu Mintarsi, SPD. Ya, baik. Kalau memang temanya sama, lebih baik saran saya proyeknya saja yang bervariasi, Pak. Proyeknya saja yang bervariasi. Jadi nanti loncat dia. Misalkan tema bangun jiwa raga itu di semester pertama ada 2 proyek. Ya. 2 proyek. Nah, proyek itu nanti ternyata ada 4 proyek. Yang 2 proyek di semester pertama, di semester kedua masih 2 proyek lagi. Tapi saya rasa malah agak rumit ya Pak ya. Kalau saran saya sih memang beda tema. Karena ketentuannya kan 3 Pak, 3 tema. Saran saya sebaiknya berbeda. Meskipun tidak ada larangan untuk tetap sama Pak. Tidak ada larangan. Ya. Izin Bapak, Ya, saya sedikit Bu lagi. Mintarsi? Ya. Bu Mintarsi yang bertanya, sudah jelas atau belum? Maaf, setahu saya kan infonya itu untuk proyek dalam 1 tahun itu minimal 3, makanya apabila 4, jadi yang keempat kan tadi temanya untuk yang kelas 8 kan disebutkan 3 ya, salah satunya adalah surah demokrasi. Nah, kalau sudah 3, maksudnya yang keempat itu apakah boleh ngambil tema yang sama atau bagaimana gitu Pak? Terima kasih. Oh gitu. Boleh Bu, boleh mengambil tema yang sama, tetapi usul saya sebaiknya kalau memang sama temanya, nama proyeknya saja Pak yang diperbanyak di tema itu. Nama gitu. jenis proyeknya yang dibanyakin, temanya tetap itu Bu, tetap itu. Nama proyeknya yang dibanyakin gitu. Oh ya, oke, siap. Ya. Khawatir gini Bu, khawatir kalau itu waktunya tidak terburu nanti. Karena dengan 3 tema itu pun sebenarnya sudah cukup banyak sekali. Nanti khawatir agak kesulitan di asesmennya, Pak. Karena cukup lumayan. Ya, baik, Ibu. Terima kasih. Mungkin demikian. Ya, mangga, Pak Budi. Pak, ya. Ya, udah jelas Bu Mintarsi? Iya, Bapak. Terima kasih banyak. Penjelasannya. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Nanti jika Bapak Ibu mau bertanya, langsung saja Bapak Ibu ya. Kita langsung bertanya, kemudian nanti dijawab gitu. Ya, sementara ini dilanjut Pak Haji, dipersilahkan untuk dilanjutkan. Saya sedikit Pak, mungkin 3 menit ya untuk menyelesaikannya. Mudah-mudahan cukup ya. Karena yang terakhir ini yang penting justru yang pokoknya. Ke asesmen ya Pak ya. Ya, sudah Pak. Muncul Pak Budi ya. Baik. Sudah ada Pak. Baik. Yang pertama tentunya menentukan tujuan pembelajaran. Tujuan ini didapatkan dari mana? Cara mengambil tujuan pembelajaran dari tadi kan sudah saya jelaskan ada elemen, ada dimensi, ada elemen dan ada sub-elemen dan ada indikator ya Pak ya. Nah, indikator itulah yang nanti menjadi tujuan pembelajaran.
Misalkan siswa, tujuannya adalah siswa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap aktivitasnya, begitu. Itu tujuan pembelajarannya, Pak. Setelah itu merancang indikator kemampuan. Setelah dirancang, menyusun strategi asesmen, mengolah asesmen dan pelaporan. Nah, seperti ini penerapannya, Pak. Gini. Ini asesmen diagnostik, gitu kan. Ini asesmen formatif, ini asesmen sumatif. Nah, bedanya kalau formatif itu proses, penilaian proses, kalau sumatif itu penilaian di akhir proyek. Dan penilaian di akhir proyek ini nanti bentuk pelaporannya adalah 1 tahun sekali, Pak. Jadi nanti anak-anak saat bagi rapot diterima 2 rapot. Satu rapot intrakurikuler, rapot yang umum, dan satu lagi rapot proyek. Kurang lebih seperti itu. Nah, sini contoh. Temanya kewirausahaan. Dilaksanakannya April sampai Juni. Kemudian PJ-nya bla bla bla. Nah, menentukan tujuan pembelajaran. Dimensinya apa? Dimensi kolaborasi kerjasama. Dan ini yang bla bla, kerjasama ini diambilkan dari tujuan tadi, dari indikator. Ini diambilkan dari indikator. Tinggal copy paste ke sini. Lalu merancang indikator kemampuan. Nah, dari indikator ini dibuat kalimat operasional. Seperti ini contohnya, mampu merasakan kebersamaan, mampu memberikan ide-ide dan seterusnya. Lalu menyusun asesmen, ya, jurnal refleksi, daftar checklist. Cara mengolah hasil asesmennya adalah dibuat skala 1-4, indikatornya penilaian sikap, 16-20 sudah berkembang, 11-15 berkembang, nanti akan saya jelaskan angka 16-20 dari mana. Kemudian ini adalah contoh penilaian. Ini setiap anak akan diberikan Google Form. Ini yang sangat gampang. Diberikan pertanyaan. Pertanyaannya ada 5 pertanyaan. Setiap pertanyaan terdiri dari 4. Jadi nanti 5 tambah 4, 5 kali 4, 20. Jadi 20 ini skor maksimal hasil perkalian dari jumlah indikator soal dengan butir soal. Terus begini. Saya merasakan dalam kelompok ada saling mendengarkan satu sama lain. Nanti siswa menjawab. Apakah dia jawab 3, seterusnya. Nanti jawaban anak itu akan ditabulasi. Nah, hasilnya seperti ini. Contoh, pertanyaan pertama, jawaban dia 01. Pertanyaan kedua, jawabannya pilihan kedua. Pertanyaan ketiga kedua, terus nanti skornya adalah 11. Ya, skornya 11 misalkan. Ini jumlahkan jumlah totalnya, total skornya 11. Jadi berarti anak itu nilainya 55. 55 dari mana? 55 adalah skor total dikali 100. Contohnya 11, tadi yang 11 ini dibagi 20. 20 dari mana? Jumlah total ini tadi. Ini 4 dikali 5 soal, 5 butir soal, 20. Sama dengan 55. Jadi anak ini untuk sikap kolaborasinya nilainya 55. Nanti 55 itu masuk ke mana? Ini just nilainya. Kurang dari 62 adalah belum berkembang. Maka nilainya belum berkembang. Kemudian kalau sudah 62 ke atas, sudah berkembang dan seterusnya. Nah, baru dimasukkan ke nilai. Ini nilai formatif 1, nilai formatif 2, kemudian ditambahkan. Ya, menjadi nilai PTS. Kemudian akhirnya menjadi nilai rapot. Nah, nilai rapotnya untuk project itu 86. Ini versi angka, tapi yang nanti dimunculkan tidak angka. Akan dikonversi. Nah, seperti ini. Nilai akhir dari Ananda tadi, dimensi gotong royong, elemen kolaborasi Ananda Aldes adalah 86. Maka berada pada tahap berkembang sesuai harapan, BSH. Jadi berkembang sesuai harapan. Begitu, Bapak. Nah, ini bentuknya rapotnya seperti ini. Ini bentuk rapot project, Bapak Ibu sekalian. Contoh proyek kelas 7, ada program gerakan sunnah, peduli lingkungan, dan seterusnya. Nah, barangkali ini, Bapak Ibu sekalian, ini guru memberikan penjelasan mengenai proyek, ini pembagian kelompoknya, ya, ini kampanye-kampanye, dan seterusnya. Barangkali itu, Pak, selebihnya kita tanya jawab. Saya kembalikan ke Pak Budi.
Terima kasih, mohon maaf lebih dan kurangnya. Ada ya, terima kasih Pak Haji Ikhwan. Ada pertanyaan dari Bu, sudah mengangkat tangan. Ya, silakan Bu, siapa tadi yang udah mengangkat tangan, dipersilahkan. Ya, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas kesempatannya, mohon izin untuk bertanya. Saya Eka Triuningsi dari SMP PGRI 1 Ciawi. Mau bertanya, kami kan misal mengambil tema bangun jiwa raga. Kemudian untuk setiap tema itu ada minimal berapa elemen yang harus kita ambil. Begitu, Pak. Baik, berdasarkan pengalaman kami, Bu, ini berdasarkan pengalaman ya, karena semakin banyak elemen yang diambil, itu semakin banyak asesmen yang akan kita lakukan. Ya. Pertanyaannya adalah, kalau mengambil elemen banyak, itu sanggup nggak guru-gurunya untuk melakukan asesmen kembali kepada gurunya? Kalau usul saya, sepengalaman kami, itu kami mengambil hanya 2. Satu tema itu kami ambil hanya 2 elemen ya, elemen. Mau 1 boleh, mau 2 boleh. Tapi kalau bapak ibu-ibu sanggup 3 nggak apa-apa. 3, karena tidak ada ketentuan itu mau ngambil berapa, nggak ada batasan minimal dan maksimalnya, tergantung kemampuan sekolah. Baik, Pak. Ya, siap. Makasih ya, Bapak. Sama Ibu Eka. Ya, terima kasih atas jawabannya Bu Eka. Ya, kemudian Bu Khotimah, SMP N1 Babakan, dipersilakan. Iya, terima kasih Bapak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji Ikhwan, ini ingin bertanya ini. Saya masih agak bingung ini untuk apa hubungannya antara tema, kemudian apa tadi proyek dan elemen ini Pak. Ini saya agak bingung. Jadi temanya itu misalkan ngambil tema untuk gaya hidup berkelanjutan. Nah ini proyeknya itu apa? Kita merujuknya itu kemana begitu untuk mengambil tema-temanya itu gitu ya. Kemudian memasukkan elemennya itu seperti apa begitu Pak? Saya agak kurang paham ini Pak antara apa hubungan antara itu. Mungkin itu dulu Pak. Ya. Masih banyak lagi, baik. Tapi satu-satu dulu Pak. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Saya sangat senang Ibu bertanya. Ibu, P5 itu kan penguatan proyek profil pelajar Pancasila ya. Pemerintah sudah menentukan dimensinya itu 6. Ini sudah ketentuan baku Bu. Ya. Kalau dulu PPK ya, penguatan profil karakter itu kan ada 16-17 ya. Sekarang dirangkum menjadi 6 Bu. 6 itu yang pertama itu adalah beriman kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, bernalar kritis, mandiri, kreatif, gotong royong, dan kebinekaan global. Nah itu 6 itu sebab itu dimensi ya Pak ya. Itu namanya dimensi, dimensi profil pelajar Pancasila. Nah dimensi ini itu diturunkan menjadi tema Bu. Untuk memudahkan sekolah itu maka pemerintah menetapkan 7 tema. 7 tema. Nah, 7 tema. 7 tema itu adalah gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, ya, kemudian suara demokrasi, Bhinneka Tunggal Ika. Nanti dari tema itu yang Ibu ambil, itu akan menentukan proyek. Nah, nama proyeknya monggo terserah Ibu yang nyaman yang mana sesuai dengan konteks sekolahnya, kebutuhan sekolah dan seterusnya. Ibaratnya hajatannya mau apalah Bu, terserah. Mau apa saja boleh, yang penting sesuai dengan tema. Ya mohon maaf Bapak Haji, untuk temanya itu apa ada ketentuan yang sudah tertulis begitu Pak? Atau apa ini Pak?
Ada Bu, Ada? sudah. Di Temanya itu nanti blueprintnya akan saya kirimkan di grup ini ya Bu ya. Buku panduan profil pelajar Pancasila dari mulai perencanaan sampai dengan asesmen saya kirimkan. Saya kirimkan nanti. Ibu diambil saja di situ pilih mau tema yang mana. Yang jelas tahun itu minimal Bu. Minimal 3 tema. Jadi semester pertama bukan, itu ambillah. Maksud saya ini Pak, bukan temanya. Ininya apa? Proyeknya. Jadi Kalau, seperti tadi Bapak menyontohkan kan tema apa ya tadi Bapak, tema yang ada puasa sunnah itu bangun jiwa dan raganya. Nah, Bapak kan tadi ada temanya itu proyeknya itu tentang puasa sunnah sama Qiyamul Lail atau ya kalau tidak salah ya Bapak ya. Nah, ini Bapak memilihnya itu dasar dari mana begitu Pak? Apakah ada gitu dasar-dasar yang mesti kita pilih begitu Pak? Ya, langkah pertama Bu mempelajari yang itu. Langkah pertama itu membuka peraturan kurikulum. Saya share ya Bu ya, sebentar. Bentar Bu. Saya share tadi yang ini. Saya share kembali yang ini. Sudah nampak ya Bu Khotimah ya? Iya, ya. Nah, ini elemen kunci. Ini Bu. Ini yang saya share ini ada buku panduan. Kan kata kuncinya di sini Bu. Ini kan contoh ya. Bangun jiwa raga. Bangun jiwa raga. Ini dimensinya beriman pertama kepada Allah. Ya. Ini akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak manusia. Kemudian mohon maaf nih sebentar ya Bu ya. Saya stop screen. Saya salah share tadi Bu, maaf ya Bu ya. Tentang peraturan. Nah, ini. Oh, itu yang ada di ada di sini. Kita memahami dari sini Bu, dari itu ya Pak. PP nomor 9 ya Pak? Iya, dari sini PP nomor 9. diambil. Dari PP nomor 9 ya Pak ya? Iya Bu, dari sini diambil nanti. Ya. Ya, diambil dari sini. Terus yang kedua melakukan analisis Bu. Sebenarnya kata kuncinya gampang. Kata kuncinya begini. Bangun jiwa raga. Anak-anak ini ketika melaksanakan sholat 5 waktu, apakah sudah mandiri atau belum? Ternyata anak-anak ini belum mandiri. Mereka masih harus disuruh-suruh sholatnya. Apalagi puasa. Nah, bagaimana supaya anak ini memiliki kesadaran diri untuk melaksanakan sholat tanpa disuruh, gitu kan? Nanti bisa sholat, bisa belajar, bisa apa-apa. Maka kita membuat proyek itu Bu, Genil, gerakan Qiyamul Lail. Nah, karakter yang diambil apa aspeknya? Mandiri. Jadi anak mandiri melaksanakan sholat 5 waktu. Jadi artinya kita menentukan tema itu berdasarkan observasi kita dan diagnosis begitu ya Pak ya? Begitu Betul, apa bukan Pak? Betul. Jadi untuk menentukan tema itu berdasarkan analisis, diagnosis ya. Yang pertama kita bersama para teman-teman proyek itu membahas masalah yang muncul apa. Oh, muncul adalah misalkan anak ini malas sholat gitu kan. Ya sudah, sholat sekarang kita buat nama proyeknya apa. Itu kan kita sendiri Bu.
Nama proyeknya kita sendiri. Oh, mau kenil, mau kenah, atau mau jumseh, begitu. Lalu dari situ nilai profil pelajar Pancasilanya apa? Mandiri. Jadi mandiri. Jadi dihubungkan ke dimensi gitu ya Pak ya. Jadi Betul, semua Bu, apapun tema apapun yang kita ambil berarti nanti ujungnya itu dikaitkan dengan 6 dimensi itu begitu ya Pak ya. Betul, sangat-sangat betul Ibu. Apapun yang diambil itu berkaitan dengan dimensi yang 6 itu. Begitu. Hanya dimensinya boleh berapa ini minimal Pak dalam satu proyek? Dimensinya dalam satu proyek. Iya. Balik berarti Bu. Satu proyek itu bisa kita ambil 2 dimensi. Contoh saya butuh program Genil yang mulai gerakan sholat tahajud. Itu adalah 2 dimensi, Bu. Dimensi mandiri, supaya mandiri. Dimensi yang kedua adalah beriman dan bertakwa kepada anak bangun malam. Tentunya dia beriman kan, Bu? Beriman, bertakwa. Dapat tuh nilainya. Dimensi yang kedua adalah di mandiri. Sebenarnya anak ini bangun malam ini atas kesadaran dirinya atau masih dioprek-oprek sama orang tuanya. Jadi 2 dimensi itu. Ibu kalau mau ngambil dimensi yang lain, misalkan gotong royong boleh Bu. Misalnya gini, dalam satu kelas itu ya sudah anak-anak kalian saling membantu mengingatkan teman-teman itu bangun ya, alarmnya dinyalain malam-malam. Nah, seberapa banyak diukur nanti anak-anak yang mengingatkan, yang saling mengingatkan gotong royong dari berapa orang. Jadi ingetin dibuat angket nanti. Itu bisa masuk juga gotong royong, Bu. Sebenarnya masing-masing tema itu bisa masuk kemana-mana, hanya ada yang pas banget, ada yang kurang tepat begitu. Terus nanti yang dipilih hubungannya dengan asesmen gitu ya Pak ya? Iya, saran saya fungsinya 2 sajalah satu. Kalau kita ngambil 2 dimensi, dua dimensi berarti masing-masing 1 dimensi 2, nanti ada 4 ini ya Pak ya? 4 asesmen. Betul, satu proyek 2. 2 kan, berarti kan mandirinya harus dinilai nih, mandiri asesmen mandiri dinilai. Iya. Itu ada 2, misalkan 2. Ya, 2. Itu baru satu proyek, Bu. Bagaimana kalau 2 proyek dalam satu tema, berarti 4. Kalau dalam setahun itu mau 3 proyek, berarti 6 itu, Bu. Iya. Satu proyek 2 dimensi, 6. Satu proyek, karena kita minimal 3 ya Pak ya? Iya, 3 itu ya. 3 dimensi ya. 3 tema ya. Ya. Boleh berlanjut lagi nih Bapak? Maksudnya bertanya lagi boleh. Nih. Ya. Iya, Ibu, monggo. Ya, yang kelas 7 kan misalkan kan kita ada 7 dimensi nih ya. Kelas 7 sudah ambil dimensi 3 dimensi. Bu, 6 dimensi ya. Kok dimensi? Kalau temanya 7 tema, maaf, 7 tema. 7 tema. Kita sudah ngambil 3 tema nih, Pak. Nah, nanti kelas 8 kan kita ambil lagi 3 tema lagi, begitu Bapak? Iya, betul. Jadi 7 tema itu harus selesai di fase D atau seperti apa nih, Pak? Ya, 7 tema itu insya Allah selesai di fase D ya. Kelas harus 7 selesai. 3, kelas 8 3 lagi, kelas 9 tinggal 1. Namun gitu kan, namun itu tidak wajib selesai semua dimensi, Bu. Tidak wajib, karena itu tergantung kepada sekali lagi kondisi sekolah. Daya dukung seterusnya. Yang sekiranya sekolah mampu melaksanakan, sekiranya sekolah tidak berat, efektif dan efisien, bisa strategis untuk mencapai hasil belajar siswa, itu ya ambil. Begitu, Bu. Daripada kita memaksakan banyak-banyak tapi nanti nggak mendalam, nggak karu-karuan, nggak maksimal, lebih baik sedikit tapi mendalam. Itu yang diharapkan oleh Pak Menteri kan begitu, Bu. Materi itu jangan banyak-banyak, sedikit tapi mendalam. Ya. Jadi tidak ada batas minimalkah begitu Bapak untuk itu? Tidak ada batas minimal. Batas untuk minimalnya 3 tema. Untuk dimensi enggak ya Pak ya? Jadi yang cocok gitu ya. Kalau bisa menyeluruh, tapi mungkin
disebar kemana gitu ya, Iya. distribusinya Betul. begitu ya. Mungkin Kalau begitu dimensi ya, Pak? itu sebenarnya bisa masuk ke hampir Iya. ke semua tema, Bu. Iya, Sekali iya. lagi ya, dimensi itu bisa masuk ke semua tema, Iya. tergantung aktivitas Iya. gurunya. Contoh gini, kami di kelas 7 itu ada program Genah Getah ya Bu ya, yang bangun jiwa warga. Itu kelas 7. Kelas 8 kami sudah tidak itu lagi. Karena kami anggap kelas 8 itu sudah bagian terbiasa lah mereka melaksanakan itu. Kami menggunakan temanya supaya nggak bosen Bu anak-anak. Kalau itu terus nanti anak-anak bosen. Ya. Jadi mungkin boleh temanya sama tapi proyek yang berbeda begitu ya Pak ya. Di kelas Ya, 8-nya temanya begitu. sama, Proyeknya yang proyeknya berbeda. Nggak apa-apa. Dimensinya tinggal ukur kemampuan kita begitu ya Pak ya. Yang penting jangan memaksakan Bu. Saya iya, juga baik. begitu, nggak akan masain, nggak ngoyo-ngoyo lah. Yang penting sedikit tapi bermakna begitu untuk anak-anak. Baik. Satu lagi Bapak ini kan berapa? 7 tema itu kan berlaku juga untuk fase yang lain ya, maksudnya fase A, B, C, D, E gitu ya Pak ya. Gitu kan, kalau F 7 gitu tema enggak? itu mencakup semua fase tema? Bu. Ya, maksudnya dari 7 tema itu kan fase dari A sampai F gitu kan memang hanya 7 tema itu ya Pak ya. Betul. Jadi yang membedakan antara fase D dengan fase E itu dari yang tadi indikator tadi ya Pak ya. Betul. Elemennya sama, sub-elemennya sama, ya. Dimensinya sama. Yang membedakan di indikator. Dari indikator itu nanti kita rumuskan menjadi tujuan, Bu. Jadi untuk menyusun ya, ini kata kuncinya, Bu. Untuk menyusun asesmen soal-soal yang akan diberikan ke anak untuk mengukur ketercapaian hasil belajar siswa itu dari indikator itu. Dari situ, Bu. Ya. Kalau nggak dari situ nanti khawatirnya bias kemana-mana. Iya. Dari situ. Baik, jadi tidak semestinya tidak ada tumpang tindih antara di fase D dengan fase E atau fase C begitu ya Pak ya? Karena betul, indikator berbeda. Indikatornya berbeda. Kalau SD indikatornya misalkan levelnya 4 gitu kan. Kalau SMP levelnya 5. Jadi boleh jadi mungkin proyeknya sama tapi indikator penilaian yang berbeda begitu ya Pak ya? Betul. Jadi di SD kan yang saya tahu gitu, yang SD yang sudah menggunakan kurikulum Merdeka juga beliau mengajarkan tentang pengolahan sampah misalkan gitu. Sama-sama sampah. Pengolahan sampah. Betul. Sama-sama sampah Bu, tapi indikator pencapaiannya yang berbeda. Iya. Gitu. Berarti penilaiannya yang berbeda, yang diinginkan yang berbeda begitu ya Pak ya. Betul. Itu menjawab pertanyaan yang masih ini sama Bu dengan kurikulum 2013 yang dulu. Ya. Kalau untuk level anak-anak SD itu untuk pelajaran IPS contoh ya, itu mampu memahami kondisi regional ya, regional untuk Indonesia saja gitu kan. Kalau udah SMP itu sudah masuk ke ASEAN misalkan. Kalau udah SMA itu sudah ke seluruh dunia. Itu kan tingkatan-tingkatan itu yang ada di indikator ini ya hampir sama seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Haji. Sama-sama Ibu. Sama-sama. Terima kasih atas pertanyaannya Bu Khotimah. Sama-sama. Mudah-mudahan menjadi paham. Pak Budi. Iya, terima kasih Pak Budi. Pertanyaan lagi Pak dari Bu Widi. Ya, Bu Widi, SMP PGRI 1 Ciawi. Persilahkan. Ya Pak, baik. Sebenarnya pertanyaan saya udah diwakilkan tadi Pak sama Bu Eka ya Pak ya. Kemudian sebagian besar pertanyaan saya juga udah disampaikan juga sama Bu Fatimah ya Pak ya. Saya di sini hanya pengen diperjelas saja Pak tentang asesmen. Apakah ada indikator khusus tentang ini Pak, angket ataupun kuesioner yang nantinya akan dikasihkan ke anak? Apakah ada batasan-batasannya ataukah itu tergantung gurunya saja gitu Pak di dalam penentuan angket atau kuesioner yang akan dikasihkan untuk asesmen tersebut Pak? Iya, terima kasih Ibu. Pertanyaan sangat bagus sekali. Kembali kepada statement dari Pak Menteri ya, bahwa guru itu benar-benar diberikan kemerdekaan untuk melakukan penilaian. Modelnya seperti apa, alat ukurnya seperti apa, tekniknya seperti apa,
itu benar-benar diserahkan kepada sekolah. Itu sepemahaman saya dan yang sudah kami lakukan seperti itu. Apakah nanti dalam bentuk esai setiap anak mengisi esai yang kita berikan, atau rubrik penilaian kita dari pengamatan observasi. Biasanya kalau anak melakukan pameran hasil karya proyek itu kita melakukan observasi, Bu. Kita buat indikator penilaiannya sampai kepada nilai. Kalau presentasi ya nanti ada penilaiannya sendiri. Jadi itu benar-benar diserahkan ke sekolah, Bu. Kami pun sampai saat ini tidak mendapatkan harus seperti ini, seperti ini. Enggak, itu tergantung kreativitas dan kemampuan sekolah masing-masing. Seperti itu, Bu, yang saya pahami ya, Bu ya. Karena selama saya mendapatkan pelatihan di angkatan 1 sekolah penggerak pun tidak ada juknis, tidak diberikan seperti ini bentuk penilaiannya, kuisnya seperti ini, pertanyaan seperti ini, rubriknya seperti ini, tidak ada. Hanya dikasih seperti batasan-batasan secara umum saja, secara khusus tidak ada. Termasuk membuat modul pun, Bu, kan sama begitu. Modul itu apakah contoh yang dari pemerintah seperti ini kan tidak ada. Itu diserahkan kepada sekolah masing-masing. Yang penting pokok-pokoknya seperti ini. Ada komponen inti, pendahuluan, penutupan, dan seterusnya seperti itu. Itu yang kami pahami ya, Bu ya. Makanya supaya merdeka, nanti kalau harus seragam, harus baku, maka kita pusing. Jadi nggak ada sekolah yang salah gitu kan. Sering kali itu dari pusat kurikulum mengatakan tidak ada sekolah yang salah dalam menerapkan ini. Maka yang membedakan adalah sekolah yang sudah maksimal atau belum maksimal, itu saja. Sekolah yang salah nggak ada. Coba saja, Bu, nggak usah takut, nggak usah khawatir. Coba terus. Kita mau dilanjut, kalau penilaian itu apakah harus dengan penilaian sikap juga, Pak? Maksudnya antara pengetahuan dengan sikap itu harus balance, atau dikembalikan ke sekolah masing-masing juga, atau harus mencangkup keduanya gitu, Pak, antara sikap dengan pengetahuannya gitu. Misalnya kita kan ambil yang wirausaha gitu, di dalam wirausaha itu kan ada pengetahuannya. Di situ kan ada pengetahuan dan ada sikap. Apakah keduanya itu dinilai dua-duanya atau cukup salah satu aja? Misalnya kita ambil pengetahuannya saja atau sikapnya saja gitu, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih, Bu Widi. Dalam kurikulum Merdeka seringkali disampaikan bahwa penilaian asesmen dalam kurikulum Merdeka adalah penilaian secara holistik. Penilaian secara holistik itu adalah penilaian yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Ya, kognisi, afeksi, dan keterampilan. Begitu. Jadi kalau hubungannya dengan pengetahuan, itu ranahnya adalah pembelajaran interkurikuler, Bu. Meskipun dalam pembelajaran interkurikuler itu juga ada sikapnya, ada keterampilannya, ada pengetahuan. Kalau proyek ini itu adalah yang diukur adalah memang karakternya, Bu. Kan dimensi profil pelajaran Pancasila kan untuk mengukur karakter ya, untuk mengembangkan karakter. Jadi sependek pengetahuan saya dan pemahaman saya, memang tidak ada penilaian pengetahuan di dalam proyek. Semuanya adalah sikap profil pelajar Pancasila, seperti itu. Andai pun ada pengetahuan, sudah include di situ, Bu. Include di situ. Sudah holistik tadi, sudah masuk dari sikap tadi. Ya, terus nanti muncul angka-angka yang tadi seperti Bapak share di share itu muncul sebagai angka, itu kita yang menentukan ya, Pak, ya, dari angka 1 sampai angka 4 tersebut gitu. Betul. Di dalam buku panduan itu yang muncul tuh hanya ada 4 kriteria, Bu ya, untuk penilaian proyek. BB belum berkembang, MB mulai berkembang, kemudian BSH berkembang sesuai harapan, ini yang atas ini sangat berkembang, ini paling atas. Nah, pemerintah nggak pernah memunculkan angka-angka, dan kami pelatihan pun nggak ada angka-angka. Yang mengkreasikan, mendeskripsikan menjadi angka itu sekolah masing-masing. Kalau kami mengambil sikap begini, Bu, setelah kami konsultasi dengan pelatih ahli, dengan para pakar,
Kalau angka yang paling tinggi itu kan BSH ya, SB ya, sangat berkembang. Sangat berkembang itu kami buat angka 81 sampai dengan 100. Itu supaya memudahkan kami untuk penilaian nanti. Kemudian BSH berkembang sesuai harapan. Itu berarti nilainya 81 sampai 90. Dan seterusnya adalah 71 sampai dengan 80. Kalau belum berkembang BB itu berarti kurang dari 70. Kurang dari 70 begitu. Nah, rentang itu siapa yang menentukan? Ya, sepakati saja Bu di sekolah. Sekolah lain mungkin beda. Sekolah lain, kalau sangat berkembang itu bukan 81 sampai 100. Ternyata 95 sampai 100, ya boleh-boleh saja, nggak ada batasan, itu mah diatur. Terserah sekolah masing-masing untuk menentukan itu. Kenapa kami mengkonversikan menjadi nilai? Karena untuk memudahkan kami dalam pengambilan nilai, Bu. Kan kita nggak bisa menilai anak itu, anak ini si Aldes misalkan nilainya sudah belum berkembang. Indikator dia belum berkembang apa gitu kan. Agak susah, nanti bias, nanti subjektif malah. Makanya kami buat dulu dalam angka-angka, baru nanti dikonversi menjadi deskripsi ya. Menjadi A, B, C, D begitu. Kurang lebih seperti itu Bu untuk prosesnya. Iya Pak, terima kasih atas penjelasan. Ya, berarti sudah paham ya Bu Widya. Sama halnya ini Bu, ketika kita ini Bu Widi, ketika kita kuliah dulu kan menyebar angket dulu kan, untuk mendapatkan nilai itu kan dari angket ya, baru nanti kita deskripsikan menjadi hipotesa kan, gitu. Kan kita nggak mungkin ujuk-ujuk membuat hipotesa ya, ditolak apa diterima, kalau tanpa dasarnya dari nilai angket. Ya. Angket gitu Pak. Ya kami juga begitu. Ya. Dan memang apakah ada KKM Pak? Ya memang nggak ada KKM. Nggak ada KKM. Baik Pak, makasih ya Pak ya. Sama-sama Ibu. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Bu Widi dari SMP PGRI 1 Ciawi. Kemudian ke Bu Aisri. Ya, boleh. Ya, silakan Bu Aisri. Ya, terima kasih Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ke Pak Haji Ikhwan. Pak Haji, begini, setelah saya mendengar dari yang disampaikan tadi sudah jelas, kemudian kami juga kemarin sudah mendapatkan IHT yang menyampaikannya dari guru penggerak, ada yang kami undang dari guru penggerak, dari kepala sekolah penggerak, kemudian dari pengawas pembina. Namun di pertengahan ini kami harus menyiapkan proyek. Tapi contoh-contoh itu kan kami diminta untuk mengunduh platform Merdeka Mengajar. Itu yang tadi disampaikan oleh Pak Haji Ikhwan itu kan di platform itu tidak ada. Sementara kami ini bukan sekolah penggerak, tentunya kami tidak mendapatkan pendampingan seperti sekolah Bapak yang mendapatkan coaching atau pendampingan. Untuk itu kami masih sangat seperti mulai dari SK tim fasilitator, kemudian contoh-contoh modul ada di PMM, tapi sepertinya masih kami harus belajar sendiri semuanya itu Pak. Kami hanya permintaan saya hanya satu tapi mengglobal. Mohon apa yang disampaikan tadi oleh Bapak dikirim di grup mulai dari SK fasilitator Pak, contohnya seperti apa gitu. Kemudian penyusunan modul, kemudian sampai ke asesmen yang tadi gitu. Mudah-mudahan apa yang nanti Bapak share menjadi bagi kami untuk lebih bisa menyesuaikan dengan kurikulum Merdeka yang memang kami mandiri, betul-betul mandiri Bapak. Pak Haji, itu hanya permintaan saya karena saya kebetulan kurikulum di SMP Negeri 2 Sukaraja, saya harus belajar sendiri semuanya, harus bertanya ke siapa, akhirnya ya membuka-buka. Dari sinilah saya mencoba untuk alhamdulillah ada fasilitas dari forum MGMP dan saya bisa bertemu dengan Pak Haji. Mudah-mudahan Pak Haji bisa nge-share semua yang ada SMP Sipar, apa yang harus kami siapkan menjelang E5 ini. Saja Pak Haji, terima kasih. Wassalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Aisri ya atas pertanyaannya. Ibu nanti akan saya share ya Bu ya semuanya. Namun
Kalau Ibu tidak ini sih, sebenarnya bisa datang Bu ke sekolah Gitu. kami, nanti ketemu dengan kurikulum saya, kemudian nanti karena banyak hal yang harus dijelaskan ya, ini dari mana, dari mana, nah, supaya aplikatif gitu. Ibu Asri di kurikulum ya, berarti nanti biar nyambung dengan kurikulum. Ya nanti akan saya share Bu. Ya, terima kasih Pak. Sama-sama. Ya. Berarti nanti Bu Aisri langsung berhubungan dengan kurikulum di tempat Pak Haji ya, Bu Aisri biar lebih paham lagi gitu. Ya, selanjutnya Bu Eva Latifah, SMP Negeri 3 Ciawi, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji Ikhwan, saya mau bertanya tentang proyek P5 ini. Dalam struktur kurikulum Merdeka ini kan ada 10 mapel yang diambil 1 jamnya untuk proyek ya Pak ya? Betul, nah, betul. Untuk pelaksanaan di lapangannya, apakah 1 hari harus 10 jam Pak? Ya, jadi kita tidak bisa di hari Jumat, sedangkan hari Jumat itu biasanya pulang itu kan tidak sampai jam 2 siang ya Pak ya. Apakah harus tercover 10 jam 1 hari? Seperti itu Pak. Sebenarnya di lapangannya bagaimana? Apakah kami bisa hanya 5 jam saja atau 6 jam saja? Apakah harus sesuai dengan tertulisnya 10 jam yang sesuai yang diambil proyeknya seperti itu Pak. Ya. Pertanyaan yang kedua, bagaimana dengan gelar karya? Apakah gelar karya ini atau pameran ini dilakukan setelah selesai 1 proyek atau setelah selesai 3 proyek dalam 1 tahun gelar karya dari proyek P5 ini? Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, terima kasih atas pertanyaannya, bagus sekali. Saya jawab pertanyaan yang kedua dulu Ibu ya. Kalau pameran proyek itu sebaiknya setiap proyek itu selesai. Contoh gini, proyek pertama kan 3 bulan nih atau 2 bulan, terserah Ibu nanti akan desainnya seperti apa. Misalkan 2 bulan, ya 2 bulan tuh di akhir proyek itu selesai pameran. Iya Pak. Pameran, kelas 7 pameran, kelas 8 pameran gitu. Udah pameran itu disaksikan oleh semuanya pameran. Berarti kalau ada 6 proyek, berarti 6 kali pameran Bu. Dan nanti di akhir tahun, di penghujung akhir tahun, kalau pada saat bagi rapot tuh bolehlah lebih bagus lagi. Semua proyek itu dijadikan satu, dibuat pameran besar lah gitu. Nanti mengundang orang tua, mengundang pejabat. Kalau memang itu bentuknya kewirausahaan kan ya, hasil kerajinan anak itu diminta untuk dibeli sama orang tua siswa dan seterusnya itu. Nah, untuk pembelajaran intra apakah harus 10 jam? Jadi begini Ibu, untuk mensiasati begini, ini kan bahasa Indonesia 6 jam misalkan ya. Iya Pak. Nah, sementara materinya ada 12 pokok bahasan. Iya. Pertanyaannya kalau dikurangin 12 itu tersampaikan apa enggak? Kan gitu. Akhirnya ya solusinya gini, memadatkan materi Bu. Dipadatkan atau diintegrasikan ke materi berikutnya lagi. Dipadatkan. Ya mau nggak mau emang kami sendiri ya ada beberapa bab yang dipadatkan atau dihilangkan. Misalkan, yang ini kayaknya nggak terlalu rumit, nggak terlalu padat, nggak terlalu rumit. Bab ini misalkan. Ya bab itu nanti akan diberikan pengayaan saja, anak belajar mandiri. Tapi yang nggak diajarkan di dalam kelas. Hanya pengayaan. Tentunya pengayaan kepada anak-anak. Kami rangkum menjadi 10 bab. Sehingga dengan waktu yang hanya 5 CP tadi per bahasa Indonesia tercukup gitu kan. Supaya tidak memberatkan guru. Nah, pertanyaannya adalah apakah harus 10 jam itu terlaksana gitu kan. Sebenarnya itu diserahkan kepada sekolah untuk mengaturnya, Bu. Yang Ibu tanyakan proyeknya ya, yang 10 jam itu untuk proyek ya Bu ya? Iya Pak, misalnya saya kan ngambilnya 1 pekan sekali ya di hari Rabu. Nah, apakah seperti pelajaran intra Pak, full 9 jam proyek ini. Setiap hari Rabu, saya kan setiap harinya kita bubar jam 14.40 ya Pak ya. Apakah proyek itu mulai dari jam 7 sampai 14.40?
harus Ya, karena ya untuk paham. mengcover yang 10 mapel itu Pak, 10 jam. Seperti itu. Idealnya begitu, Bu. Ya. Karena kan jamnya masih dihitung. Iya. Kan jam untuk proyek kan dihitung. Tidak mengurangi, misalkan guru itu 24 jam mengajar dalam 1 minggu Ya. gitu kan. Dengan asumsi bahwa dia melaksanakan proyek itu 10 jam di hari Jumat. Ya. Ya idealnya ya terlaksanakan gitu. Idealnya dilaksanakan yang pagi sampai sore itu. Tapi ya itu dikembalikan ke sekolah lah. Kalau merasa memang sudah tercapai gitu kan, proyeknya sudah tercapai ya itu diatur oleh sekolah. Tapi ya saran saya sih ya dipenuhi 10 jam. Karena itu kan untuk memenuhi 24 jam nanti jadi kurang 24 jam, Bu. Jadi hanya 20 jam nanti kurang hanya 22 jam nanti kurang 2 jam. Pertanggungjawabannya, Bu. Jadi dikembalikan ke kebijakan sekolah masing-masing ya Pak ya. Dalam Sebenarnya pelaksanaannya. sebenarnya gini, Bu. Untuk proyek itu kalau anak-anak pulang ya tidak masalah. Kalau menurut saya ya. Guru kan refleksi. Nah, refleksi itu kan bagian dari proyek, Bu. Jadi guru-guru setelah itu, anak-anak kan pulang misalkan jam 12. Nanti jam 1 sampai ini kan guru-guru masih memikirkan proyek itu. Nah, nggak apa-apa. Jadi itu dihitung refleksi, Bu. Evaluasi, refleksi proyek dari mulai habis zuhur sampai sore. Jadi itu nggak mengurangi, tetap 10 jam. 10 jam kerja gitu loh, Bu. Sama aja lah kalau anaknya sedang ulang. Ini kan gurunya ngoreksi kan. Betul. Nggak apa-apa begitu strateginya gitu. Ya, tetap dihitung. Seperti itu ya Pak ya. Kecuali kalau gurunya pulang, Bu, misalkan nih jam 12 pulang nih, nggak melakukan evaluasi ya mungkin nggak masuk. Nggak bisa. Artinya mungkin harus terjadwal 10 jam ya Pak ya. Begitu iya, ya Pak ya. Untuk memenuhi, Bu, untuk memenuhi kurikulum. Pelaksanaannya tinggal kembali ke hati nurani ya Pak ya. Itu tergantung kepala sekolahnya, Bu. Hati nuraninya. Iya. Tapi sebenarnya kalau guru melakukan refleksi, para fasilitator berkumpul di satu ruangan, mengevaluasi itu bagian dari proyek loh, Bu. Kan masih melanjutkan proyek. Ya bedanya nggak ada siswa kan, gitu. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Ya kami pun seperti itu, Bu. Kami pun di Al-Azhar seperti itu. Bapak boleh tanya satu lagi aja, tadi ketinggalan Pak Haji. Iya. Ya, tadi mungkin sudah ditanya ke Ibu Widi tadi ya Bapak ya. Itu tentang rapot, apakah itu rapot itu kalau tidak salah saya mendengar itu 1 tahun 1 kali begitu ya Pak ya? Betul Bu. Tapi kalau saya ngobrol dengan guru-guru dari sekolah penggerak, katanya tetap 1 semester gitu. Nah ini saya agak-agak bingung juga nih, maksudnya nanti sekolah kami kan memang bukan sekolah penggerak gitu, kami mandiri gitu. Nah ini seperti apa? Apakah 1 tahun gitu atau mengikuti yang guru penggerak sekolah penggerak yang kemarin katanya hanya ya semester, tetap semester begitu, seperti apa begitu Bapak? Kemudian kalau yang K13 itu kan ada e-rapot ya Pak ya? Jadi ada aplikasi e-raport. Nah, untuk di sini kita apakah untuk P5 maupun untuk kurikulum merdeka itu ada aplikasinya, sudah ada aplikasinya atau mandiri atau seperti apa, Pak? Mohon penjelasan ini, Pak. Ya, itu aja, Pak. Terima kasih, Pak. Kalau yang dari dinas itu belum ada untuk. Baik. Yang pertanyaan kedua, untuk rapot, sampai saat ini kami masih membuat sendiri, Bu, rapot P5 ya. Dari mana juknisnya? Ya tentunya dari juknis yang dikeluarkan pemerintah. Itu pertama. Yang kedua, apakah sudah terintegrasi dengan e-rapot? Saat ini yang sepengetahuan saya belum. Tapi sepertinya tidak lama lagi itu akan terintegrasi dengan e-rapot itu ya. Apalagi Pak Nadiem ini kan semuanya serba digital. Saya yakin nggak lama lagi Bu itu akan e-rapot, baik yang intern maupun yang project. Mengenai apakah rapot itu diberikan 1 tahun sekali atau 1-2 tahun 2 kali? Selama ini yang kami ketahui dan kami laksanakan itu dan sesuai dengan buku juknisnya ya dari pemerintah itu di akhir tahun Bu. Di akhir tahun.
Kalaupun nanti ada pengembangan lagi diberikan di semester pertama, semester kedua, ya mungkin itu ada perubahan. Tapi sampai saat ini kami masih setahun, Bu. Karena logikanya begini, bahwa itu kan yang diukur sikap. Itu ada 3 proyek, Bu. Proyek pertama, proyek kedua. Ada 3. Nah, proyek kedua, tema yang kedua itu gantung, Bu, biasanya. Nanggung dia. Mulainya di bulan awal Desember, baru mulai berapa kali minggu, sudah masuk libur kan di bulan Januari. Libur akhir tahun, ya, Desember. Nah, terpaksa kan harus diselesaikan di bulan Januari, Februari ini, tema yang kedua. Baru nanti masuk tema ketiga, Maret, April, Mei. Nah, biasanya begitu. Ya, kesulitannya kalau dibuat 2 tahun. Tapi setahu saya itu setahun, Bu. Setahun sekali. Dan itu sudah jelas sekali disampaikan kemarin oleh pengawas, pelatih ahli, setahun sekali. Kalaupun setahun 2 kali, mungkin itu sepertinya ada perubahan. Intranya, Pak? Untuk intra, Pak? Untuk kalau intra, ya, untuk bukan proyek. Ya, kalau intra. Ya, ditanyakan intra. Kalau intra itu ya setahun 2 kali, Bu. Oh, jadi tetap semester ya, per semester. Per semester kalau intra, tapi kalau proyek saya salah menangkap, mohon maaf. Kalau proyek itu baru setahun sekali. Kalau intra setahun 2 kali. Baik, terima kasih banyak Bapak. Nanti mohon izin Ibu, saya bertanya Pak Budi, nanti saya share ke siapa ya? Ini ke Bu Hartini atau Bu Hartini saja, Pak. Baik. Pak, ke saya, nanti Pak. Yang saya share itu adalah slide tadi PPT 1, yang kedua ini apa namanya? Permen-permen tadi sama buku panduan penerapan proyek, Pak. Di situ jelas sekali. Situ sangat jelas. Nanti kalau masih bingung-bingung ya silakan ditanyakan. Untuk SMP 2 Sukaraja tadi Ibu yang bagian kurikulum Bu Aisri, nanti Bu Aisri silakan nanti komunikasi dengan kurikulum saya untuk penerapan proyek profil pelajar Pancasilanya ya seperti apa. Dari mulai membuat gitu kan sampai membuat raport. Gitu. Emang ya sebaiknya emang datang langsung Bu ngobrol gitu. Jadi langsung ini langsung apa diterapkan gitu. Oh begini-begini. Oke. Jadi terima kasih Pak ya. Iya. Jadi saya mohon maaf Pak Budi kalau penjelasan saya kurang jelas dan membingungkan. Saya banyak kekurangannya. Selagi bisa yang kami bantu nanti akan kami bantu. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu tetap semangat semuanya. Proyek itu bukan hal yang sulit, yang mudah dan menyenangkan. Anak-anak kami itu senang Pak karena belajarnya hanya sampai hari Kamis. Itu hore besok proyek. Nah proyek itu senang juga mereka. Yang tadinya anak-anaknya pendiam nih Pak Budi, anaknya pendiam, malu-malu, itu akhirnya berani. Orang tuanya kaget, wah anak saya kok jadi pemberani gini ya, kok pede sekali bicara di depan, presentasi dan seterusnya. Jadi hasilnya Pak, hasil kurikulum yang nampak di situ. Ya dengan program tadi Genah Ketah harinya anak-anak yang tadinya jarang-jarang sholat tahajud, Bu Khotimah rajin tahajud. Puasa Senin Kamis. Jadi kami juga di sini Senin Kamis Pak. Itu proyeknya itu. Jadi anak-anak kalau bangunin malam bangun massal gitu. Meskipun ya banyak kekurangannya lah. Ada yang mengerjakan, ada yang enggak. Tapi seenggaknya sudah ada upaya dari sekolah nih. Terus orang tua akan, oh hasil kurikulum merdeka ini toh gitu kan. Anak saya jadi sekarang sholat tahajudnya terorganisir. Itu bentuknya laporan ya Pak ya? Bentuknya laporan karena Qiyamul Lail kan mungkin di rumah ya Pak ya. Terus puasa gitu. Bentuknya checklist begitu melaporkan diri atau gimana Pak? Checklist sama tanda tangan orang tua, Bu. Iya. Orang tua kan tanda tangan tuh. Iya. Anak saya sholatnya sekarang diawasin ya, tanda tangan ya. Terus foto, kalau bangun malam di foto tuh. Ayo bukti kalau bangun malam nih foto jebret, kirimin. Udah efektif tuh insya Allah. Jadi anak berubah karakternya Bu. Jadi males, jadi rajin. Baik, terima kasih banyak Pak Ikhwan. Sudah alhamdulillah lebih jelas lagi gitu terbuka ini tabir satu persatu. Terima kasih banyak ya Mbak Budi. Sama-sama Ibu, sama-sama. Mungkin ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu, masih ada waktu 5 menit lagi. Mungkin ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Ada sedikit Pak Budi. Dipersilahkan. Ya.
sedikit aja Pak Budi ini. Ayo, mangga-mangga Pak Nasir dari ya, SMP 2 Ciamas. Itu Pak Haji, satu proyek yang kita laksanakan itu ditujukan untuk semua kelas atau beda? Kelas 7 berbeda, kelas 8 berbeda, atau nanti kalau udah ada kelas 9 berbeda gitu. Atau sama satu proyek itu untuk ke semua tingkat itu, Pak Haji? Ya, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Ada 3 sekolah kriterianya, Pak. Yang pertama, apakah sekolah Bapak termasuk kategori awal? Apakah sekolah Bapak kategori berkembang? Apakah sekolah Bapak kategori berkelanjutan? Jika sekolah Bapak kategori yang pertama, kedua, awal, dan berkembang, maka temanya itu yang menentukan kesepakatan fasilitator, guru-guru, Pak, musyawarah. Udah, kita musyawarah nih mau ngambil tema apa nih? Temanya apa saja yang diambil, proyeknya apa saja. Temanya kan jelas 3 ya Pak ya. Oh, proyeknya ada 6 dalam setahun. Udah tentuin tuh Pak. Kita tentuin, ke anak-anak tinggal sosialisasi saja. Orang tua sosialisasi. Setahun ini proyeknya ini. Gitu. Namun kalau sekolah Bapak masuk ke tahap kelanjutan, berlanjut, itu sudah berlanjut, itu temanya itu dimusyawarahkan dengan anak-anak, dikembalikan ke anak-anak. Ayo anak-anak, silakan diskusikan. Kalian akan mengambil tema apa untuk tahun ajaran baru ini? Temanya ada ini. Ayo kita. Jadi anak dilibatkan dalam pengambilan keputusan pemilihan tema. Itu yang bagus, Pak. Gitu. Maksud saya, Pak, seluruh anak, Pak, seluruh kelas. Bukan ya. Kelas 7 beda proyeknya, kelas 8 beda. Pada tahun itu Pak, misalnya di tahun itu kan kita melaksanakan satu proyek, misalnya tuh satu proyek yang kita jalankan itu ditujukan ke seluruh siswa Pak ya, bukan dibedakan untuk kelas 7 mah ini, yang kelas 8 ini, kelas 9 ini gitu. Jadi satu proyek itu untuk seluruh siswa berarti Pak ya. Betul. Kalau kami Pak di tahun pertama kami kelas 7, kelas 7 ya, seluruh kelas 7. Nah ketika kelas 7 naik kelas 8. Nah, kelas 8 ini proyeknya sudah baru, Pak, beda lagi. Jadi, proyeknya beda antara kelas 7 dengan kelas 8. Kalau kami, Bapak. Kalau kami seperti itu. Supaya bervariasi. Nanti saat panen karya pun jika diserempakkan, itu yang muncul di depan itu bervariasi, Pak. Jadi, tidak ini. Jadi usul saya Pak, kalau bisa ya, bervariasi. Pak. Tapi kalaupun mau disamakan karena Bapak masih awal ya, itu boleh-boleh saja, tidak apa-apa Pak. Bagus, nggak apa-apa. Boleh disamakan juga. Jadi artinya kalau disamakan kan kita melibatkan seluruh siswa dalam sekolah itu. Betul, seluruh siswa Pak. Kalau misalnya kita pisah, proyeknya satu, tapi untuk kelas 7 ini kegiatannya, untuk kelas 8 begini kegiatannya gitu. Jadi seolah-olah ada 2 proyek jadinya Pak ya. Nah, boleh Pak, boleh Bapak mengambil kedua-duanya. Mau diserempakkan, sama proyeknya kelas 7 sampai kelas 9 satu proyek, satu kegiatan, sama boleh. Itu bagus. Kalau mau dibeda-bedakan, 7 ini, 7-8 ini lagi, 9 ini lagi juga boleh. Tergantung kesiapan dari guru-gurunya, kesiapan sekolahnya. Kalau Pak Nasir sendiri di SMP Ciamas mau mengambil yang mana Pak? Serempak atau yang beda-beda Pak? Kebetulan di sekolah saya kan masih mandiri belajar Pak. Jadi belum menjalankan kurikulum merdeka itu. Tapi saya sering belajar tentang kurikulum merdeka ini, Pak. Iya, betul, Pak. Kalau untuk awal-awal, Pak, untuk memudahkan, usul saya, Pak, ya, itu disamakan, Pak, memudahkan Bapak nanti. Disamain. Jadi nanti lebih mudah Bapak pengorganisasian SDM-nya, guru-gurunya. Kalau sama, gitu kan, di awal-awal sama nggak apa-apa. Nanti di tahun kedua, Bapak udah mulai beda, gitu. Ya, begitu Pak Nasir.
Tapi temanya mungkin sama atau bagaimana Teh? Kalau misalnya kalau kita mau bedain, yang kita bedain temanya atau masalah yang yang dibahas gitu. Boleh temanya, boleh proyeknya, Pak. Bapak temanya sama ini, tapi proyeknya beda-beda juga boleh, sesuai dengan kebutuhan sekolah. Bapak misalkan gitu. temanya berkebinekaan global, itu tema. Tapi kegiatannya beda-beda nih. Kelas 7 kreasi seni gitu kan. Kelas 8 observasi ke ke museum pahlawan misalkan. Yang kelas 9 mau apa itu boleh, Pak. Itu merdeka, Pak, udah boleh. Yang penting Bapak nyaman. Sekolah Bapak nyaman melaksanakan itu, mudah asesmennya gitu. Itu saja yang pentingnya, Pak. Bagaimana Pak Nasir? Tidak dihitung sebagai dua proyek. Tidak dihitung sebagai dua proyek itu, Pak. Kan kita kan minimal setahun itu kan 3 proyek, Pak. Setahun kan minimal 3 proyek ya, Pak. Ya. 3 tema. Tema, Pak. Misalnya, kalau proyeknya lebih dari 3. Tema ya? Tema, Pak. Setahun. Iya. Betul. Iya. Setahun 3 tema, proyeknya bisa 3, bisa 4, bisa 5, bisa 6, bisa 10, Pak. Tergantung kemampuan kita. Oh, begitu ya. Jadi bukan 3 tema itu bukan berarti 3 proyek ya berarti ya, Pak ya? Bukan. Tidak, Pak. Bukan. Bapak dalam satu tema itu bisa dikembangkan menjadi 3 sampai 4 proyek, Pak. Misalkan begini. Oh, iya gitu ya. Misalkan kewirausahaan. Temanya kewirausahaan ya, Pak ya. Kewirausahaan. Iya. Itu proyek pertama misalkan adalah jual beli, Pak. Anak jual beli. Tema kedua, anak membuat daur ulang sampah. Nah, tema ketiga misalnya itu kelas 8, macam-macam tadi lah, kelas gitu. 7 kayak gitu ya. Iya. Temanya sama tapi kelas 7, 8, 9 beda-beda boleh, Pak. Berkelanjutan begitu sustainable. Boleh. Bebas, Pak. Lebih enak kok, Pak. Tadi 3. Terputus suaranya. Iya, terputus-putus suaranya Pak Nasir. Alhamdulillah, Pak. Makasih banyak Pak Iwan ya. Sama-sama, Pak. Pak Budi, makasih banyak. Sama-sama Pak Nasir. 3 proyek. Mudah-mudahan akan lebih kelas paham. 8. Iya. Alhamdulillah. Makasih banyak ya, Pak ya. Alhamdulillah, makasih banyak Pak Iwan. Sama-sama Pak Nasir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bapak Ibu, sekarang sudah waktunya menunjukkan jam 16:30, ya kan? Seperti yang sudah diutarakan di awal bahwa kita akan berakhir di jam 16:30. Saya yakin Bapak Ibu masih ada pertanyaan. Nah, nanti kalau misalnya ada yang mau bertanya atau masih ada rasa penasaran, boleh WA atau telepon ke Pak Haji biar nanti lebih jelas mendetail lagi gitu ya Pak Haji ya. Atau mungkin berkunjung ke sekolah Pak Haji sama-sama belajar nantinya tentunya ya Pak Haji ya. Mangga. Biar lebih paham ya kan, lebih mendetail gitu kan untuk pelaksanaan. Karena di sekolah Pak Haji kan sudah melaksanakan sekolah penggerak terlebih dahulu. Sementara di sekolah-sekolah yang lain itu masih mau memulai, sehingga masih ada rasa bagaimana ini pelaksanaannya, seperti apa pelaksanaannya. Jadi istilahnya masih meraba-raba gitu Pak Haji ya. Ya mudah-mudahan Pak Budi, nanti punten. Ya. Pak Budi, saya ada punya kumpulan proyek tema ya. Itu dari SMP 3 Cibinong, kemudian SMP Penggerak 1, itu mewakili masing-masing tema dalam bentuk video. Nanti akan saya kirimkan dalam bentuk Google Drive. Bapak Ibu lihat, oh kalau TMK Bhinneka Tunggal Ika salah satu proyeknya seperti ini gitu, supaya punya gambaran ya. Nanti saya kirimkan videonya. Iya.
Ya, terima kasih Pak Haji karena waktunya sudah ya selesai. Gitu, mungkin Bapak Ibu juga ada kesibukan yang lain. Walaupun kita tadi pagi melaksanakan upacara, tapi di siangnya atau di sorenya kita melaksanakan ya, kegiatan P5 ini mudah-mudahan bisa meningkatkan kualitas kita sehingga nanti akan berdampak kepada putra-putri didik kita yang dimana putra-putri didik kita akan menjadi generasi penerus bangsa Indonesia ini. Mudah-mudahan pertemuan hari ini mendapatkan manfaat baik diri kita, sekolah maupun lingkungan masyarakat pada umumnya serta bangsa Indonesia secara umum. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Seandainya ada kekeliruan atau kesalahan kami sebagai pembawa acara, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih kepada Pak Haji Ikhwan Muldofir, MPDI, yang sudah memberikan materi. Mudah-mudahan akan sangat bermanfaat dan bisa dikembangkan oleh kita semua. Demikian juga kepada Bapak Ibu semua yang sudah bersedia untuk belajar bersama. Ya, sebelum kita tutup, mohon maaf Bapak Ibu untuk membuka kameranya biar kita bisa berfoto bersama. Bu Hartini, mohon maaf, sudah siap untuk memfoto? Siap, mangga. Ya, mohon maaf Bapak Ibu dibuka kameranya ya, biar kita bisa foto bersama. Ya, kita hitung 3, mundur ya Bapak Ibu. 3, 2, 1. Silakan Bapak Ibu. Ini baru halaman 1 ya Pak? Ada ya, halaman 1. Halaman 1. Bentar. Ya. Untuk yang halaman 2 lanjut. Ya, halaman 2 Bapak Ibu dipersiapkan. Mangga. 3, 2, 1. Ya, halaman terakhir. Ya, halaman terakhir langsung. Ya. Ya, silakan Bapak Ibu untuk membuka kameranya. Ya, sudah Pak. Ya, sudah semua? Sudah. Oke. Ya, terima kasih juga kepada Ibu Hartini selaku Ketua Forum MGMPBK, juga kepada pengurus Forum MGMPBK. Kami ucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, di pertemuan yang akan datang. Ya. Terima kasih Pak Haji, terima kasih Pak Budi. Ya, sama-sama Ibu. Mangga untuk sama-sama Ibu. Selanjutnya. Saya mohon izin pamit ya Bapak Ibu. Terima kasih semuanya. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mangga Pak Haji. Mau mundur diri juga. Iya, mangga.